Dengan NRP 008, saya ingin melakukan demonstrasi tentang akun or password management, yaitu dengan melakukan percobaan dengan menggunakan Pair2Ban dan TFA. Pair2Ban sendiri adalah sebuah tools yang berfungsi untuk melarang suatu login apabila si penyerang tersebut login secara berturut-turut atau bisa dibilang brute force. Jika jika pengguna penyerang tersebut melakukan brute force, misalkan dia login terus gagal login lagi sampai 3 kali, biasanya 3 kali sih, maka usaha login tersebut akan terblokir, dan biasanya masa blokir tersebut 5 menit terus dibuka lagi akunnya. Kemudian keamanan dari password management yang kedua adalah TFA atau two factor authentication. Bisa bisa disebut juga OTP atau on time verification. Pada bagian TFA ini, verifikasi berlaku untuk kasus login. Kasus login sendiri ada ID dan password. Nah, ID dan password tersebut tidak cukup, maka ditambahkan dengan OTP atau on time verification, yang berupa, di sini saya menggunakan jenis OTP yang berupa atau TFA yang berupa sebuah QR code yang dari Google-nya tersebut. Langkah pertama adalah kita langsung saja ke Pair2Ban. Sebelum memulai langkah ini, kita harus menyesuaikan IP address yang di PC dan yang di server. Nah, di sini saya menggunakan modenya. Di sini saya menggunakan mode bridge, yaitu tidak perlu menyeting-nyeting IP address, DNS dan lain-lain. Di sini mode bridge yaitu koneksi melakukan koneksi menggunakan sumber internet dari sumbernya langsung. Kita cek ini IP dari ini IP-nya 192.168.43, sedangkan yang di sini kita cek ipconfig. Di sini ini sumber internetnya, ekornya 43 ini 71, yang di Windows 71, yang di VMware pakai 111. Nah, kemudian kita cek untuk memastikan apa koneksi berjalan baik, kita cek local ping 192.168.4371. Ping berjalan lancar, kemudian ping sebaliknya 18437.111. Ping koneksi berjalan baik. Sebelum untuk melakukan Pair2Ban, kita harus menyiapkan sebuah web server tersebut. Di sini saya menyiapkan web server di komputer VMware atau komputer yang seharusnya bertahan. Di sini sudah terinstall Exam. Kemudian saya ingin mengakses Exam. Sudah ptlm start. Oke. Loading. Apache jalan, MSKA jalan, FTPD jalan. Kemudian kita cek langsung saja dari PC Windows, kita buka akses IP address-nya 4311, kita buka dari Windows domain dari VMware tersebut. Nah, web server sudah berjalan. Kemudian jika web server sudah berjalan dan sama-sama connect, kemudian dilanjutkan dengan instalasi Pair2Ban, yaitu tool yang pertama yang saya bahas. Kita lakukan instalasinya, git install Pair2Ban. Oke, proses install berjalan. Karena ini sudah diinstal, maka tulisannya ready the newest version, sudah terinstall duluan. Kemudian untuk memastikan terinstall, bahwa kita coba restart aja deh. Kita coba restart. Restarting. Oke. Kemudian Pair2Ban-nya udah. Kemudian kita lihat konfigurasinya. atc Pair2Ban Jaya configuration. Di sini kita bisa mengatur pemblokiran,
mengatur konfigurasi dari pemblokirannya sendiri. Oh, oke. Di sini udah kelihatan, diperbesar bentar. Eh, supaya jelas. Ya, baik. Udah mendingan, kita ganti. Nih, max retry. Ini maksudnya max retry ini adalah jika user penyerang atau komputer lain melakukan kesalahan dalam menulis password sebanyak 5 kali berturut-turut, maka di ban. Dan ban time-nya itu, waktu ban-nya itu atau dicekal akun tersebut 10 menit. Kita ganti biar cepat, max retry-nya 3 biar lebih responsif lah. Ban time-nya 5 menit. Oke, pin time-nya biar 10 menit. Oke, sudah simpan. Yes, oke. Kemudian pengujian dari SSH penyerang. Uh, pada langkah pengujian ini pertama kita buka git bash. Git bash kita siapkan dulu sebentar. Ini kita coba lakukan koneksi SSH. SSH 192.168.43. Udah, kita coba password yang salah. 1 kali salah, 2 kali salah, 3 kali salah, di ban. Kita coba masuk lagi apakah dia mencekal atau tidak. Kita cek. Loading lama, nampaknya ini sudah kena banned. Baik, setelah langkah ini tidak bisa connection timeout, artinya masih dicekal. Kemudian buka ebtables, apakah dia dicekal untuk memastikan alamat tersebut dicekal dari aksesnya. Kita buka ebtables nl. Nih ada tulisannya reject with ICMP port unreadable. Sini kelihatan udah. Dia di sistem di VMware ini akan menolak masuknya dari SSH dikarenakan diduga komputer penyerang melakukan boot force, jadi dia mendeteksi. Kita lanjut ke proses OTP, yaitu on time verification atau two factor authentication. Kemudian yang kita perlukan pada OTP adalah coding buat login. Sudah pasti coding buat login yang merupakan view. Kemudian kita buat yang pertama itu kan buat kode login. Terus yang kedua adalah kode untuk OTP-nya. Pertama yaitu membuat halaman login seperti ini. Halaman login kita buat dulu. Ini saya sudah buat sebelumnya karena takut kalau salah. Jadi ini kalau halaman login kita buat dengan metode post, terus di post ke validated.php. Komponennya adalah username, password, dan kode OTP. Kemudian POTP ini kita perlu POTP juga. POTP kita ambil di akunnya Voronenko. Kemudian ini akunnya Voronenko. Di dalam ini akunnya Voronenko. Dan di sini ada example. Nanti kita ubah jadi validate. Kemudian EF6238 yaitu tool yang berfungsi untuk menghubungkan ke Google Authenticator, yaitu software untuk membaca QR. Dan nanti QR tersebut akan nomor kode tersebut secara terus menerus akan selalu berganti. Setiap beberapa menit ganti yang namanya OTP begitu. Kemudian kita clone aja langsung kita download sini, atau bisa juga lewat git. Kemudian setelah di clone akan muncul file seperti ini. Ada login, ada example, nanti diganti lagi di validate. Kemudian login tadi sudah dijelaskan. Kemudian dari halaman login kan masuknya ke metode post pada
kelas validate. Example ini awalnya example terus diganti jadi validate. Terus kita panggil variabel post dari kelas sebelah yaitu kelas view atau bisa disebut login. Kemudian di sini untuk menjalankan OTP dia manggil RFC6238, ini shortcut kayaknya. Kemudian kodenya juga hasil input. Di sini kita tambahkan yaitu validasi login jika password benar atau password salah. Ini kode is valid jika tokennya benar, sedangkan jika salah tetap salah. Kemudian jika token tidak benar, walaupun benar dia munculnya invalid code. Kemudian setelah login nanti muncul kode QR. Nantinya kode QR tersebut di-scan menggunakan smartphone atau aplikasi Google Authenticator. Kemudian kita coba login. Kita coba langsung saja coba login. Login.php. Bentar. Sebelum proses ini, di sini kan PHP tersebut kan kita buatnya di sini di htdocs. Terus saya buat folder TFA untuk memasukkan coding dari TFA. Isinya ini, kita buka localhost TFA login.php, kita lakukan login dengan password yang sudah ada di coding. Kemudian OTP-nya kita masukkan random dengan 6 digit, kirim. Di sini akan muncul invalid code. Berarti jika invalid code berarti kodenya tersebut tidak benar, tidak sesuai token. Untuk memasukkan kode tersebut yang benar, maka di sini ada hint. Ini ada hint yang berupa QR code. Hintnya kemudian kita scan saja pakai HP dengan menggunakan aplikasi Google Authenticator. Kemudian kita masuk ke Google Authenticator untuk membaca QR code yang hasil setelah kita login tersebut, yang didapatkan pada proses login tersebut. Mulai lewati saja ini, kemudian pindai QR code ini tampilan web tadi, pindai. Di sini ada kode yang masuk, yang berfungsi untuk yang digunakan untuk memasukkan kode pada web login tersebut. Setelah itu balik ke halaman login, kita masukkan username dan password dengan benar. Terus masukkan OTP-nya sesuai dengan Google Authentication tadi. Ngetiknya harus cepat karena setiap menit itu selalu ganti, setiap beberapa detik itu selalu ganti. Jadi kode untuk saat ini kode is valid. Kemudian jika login dengan kode tidak valid, walaupun passwordnya benar, invalid kode. Apalagi kalau salah. Username and password are invalid. Kemudian pada coding validate kita buat suatu validasinya untuk menuju ke file log. Pemanggilan ke log kita buat seperti ini, date system echo tanggal gagal. Ini log gagal. Kita panggil log di belakang. Kemudian ini yang ini kita buat ini. Oke, ini directory kita ganti ke HTML ya, kita ganti ini jadi opt lam htdocs log tfa log report ini nya kita ganti, kemudian copy. Invalid ini juga invalid, ini copy aja langsung, ini copy aja langsung. Udah. Kemudian kita save file telah tersimpan, file komplikasi telah tersimpan. Kemudian kita coba melakukan login dengan menjaga sebanyak 3 kali. Kemudian kita coba melakukan login tapi dengan OTP yang salah. Udah, kita coba cek di lognya, kita buka log, ini salah, kita buka reportnya, gagal. Berarti di situ disampaikan bahwa keterangannya adalah proses login tersebut gagal. Proses login tersebut
diulang lagi hingga diulang, eh, gagal sampai eh, gagal lagi. Kita coba buka reportnya, maka kita coba buka reportnya, berarti buka lagi ada gagal ya. Kali ini saya melanjutkan tugas nomor 2, yaitu mengintegrasikan Google Authenticator dengan menggabungkan OTP dengan layanan SSH yang menggunakan Fire to Ban. Yang pertama adalah buka VMware-nya, install dulu Google Authenticator-nya, habis install selesai. Setelah itu kita buka Google Authenticator-nya, kita buka. Nanti setelah ini akan muncul kode QR seperti ini, nanti di scan lewat perangkat Android Anda. Kemudian di sini secret key-nya udah ini secret key yang di web itu harusnya kan ada itu kodenya. Kode token buat generasi QR code ini. Kemudian di sini kode sementara yang aktif. Ini kode emergency, ada 5 kode emergency jika lupa atau tidak berada di ruangan. Kemudian pertanyaan pertama ya, pertanyaan kedua iya saja, pertanyaan ketiga 30 second ini no, pertanyaan keempat yes. Setelah itu dilanjutkan dengan langkah melakukan QR scanning lewat ponsel atau smartphone. Baik, di sini saya menggunakan perangkat Android dengan menggunakan Google Authenticator. Di sini saya akan melakukan scanning terhadap SSH tadi, konfigurasi SSH, kemudian jepret dan kode tersimpan yang ada di bawah ini. Bisa dilihat yang bagian ini hostnya LAN 128, PC-nya Debian. Kemudian ini berubah lagi 077869. Oke. Kemudian proses scanning melalui smartphone telah berhasil. Setelah itu, setelah melakukan konfigurasi terhadap Google Authenticator, kemudian kita melakukan setting terhadap SSH. Yang pertama adalah aktifkan root dulu, itu wajib. Soalnya yang berikutnya adalah mengedit pengaturan SSHD. Nano etc pamd.sshd. Kita tambahkan ini yang di bawah ini ada auto-require-nya udah ada Google Authenticator. Kemudian yang kita tambahkan ada di atasnya yaitu auto-require pamunix.so no one traverse pass. Jadi ini no one traverse pass kita panggil dan Google Authenticator-nya udah ada. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita config SSHD config-nya ini kita atur SSH pengaturan SSH masuk sshd.config di sini challenge respon kita cari challenge respon ini udah yes, challenge responnya udah no, udah jadi yes udah. Kemudian match usernya, lalu application method nih public key keyboard interaktif kita ganti, jangan pakai public key, kita langsung saja ini autentikasi untuk SSH nya authentication method keyboard interaktif saja langsung. Kemudian simpan. Kemudian kita lakukan restart SSH untuk melakukan uji coba. Setelah itu kita lakukan restart terhadap SSH.
SSH-nya sudah di restart, kemudian kita masuk SSH, kemudian SSH Debian address-nya tadi 192.168.43.111. Iya, passwordnya eh passwordnya kita benarkan nih. Password, masukin password lagi kan.